Provinsi Sulawesi Tengah. Lanjut Pak. Nah, kemudian Sulawesi Tengah pada masa pendudukan Jepang. Jadi semuanya ringkas-ringkas saya tampilkan di makalah saya karena kalau secara keseluruhan itu butuh waktu yang lama, sementara kita hanya diberi waktu sampai sebelum jam 12 itu harus selesai Pak Rimia. Nah, ya. Di masa Jepang, sistem pemerintahan pendudukan Jepang di wilayah Sulawesi Tengah juga sama dengan daerah lain di Indonesia. Jepang dalam menguasai wilayah utamanya Indonesia bagian timur dilakukan oleh Angkatan Laut, sehingga Indonesia Timur di bawah taktis Angkatan Laut Jepang atau yang disebut dengan Kaigung. Nah, hampir sama dengan nama-nama atau istilah-istilah kalau ada dari sekalian yang sering menonton film-film atau drama Korea. Nah, yang biasa saya lihat itu bahkan sampai mahasiswa itu permisi saja di mana? Di depan kampus itu pakai bahasa Korea. Nah, sambil baku tanya, ada episode baru? Nah, itu pertanyaannya. Itu biasanya yang saya dengar. Nah, jadi sistem pemerintahan yang tadinya order of the ring itu masih digunakan juga oleh Jepang, meskipun struktur pemerintahannya itu secara keseluruhan diganti dengan sebutan-sebutan atau istilah ala Jepang seperti yang tadi. Nah, kemudian yang berikut, asisten residen dan kontrolir sebagai penguasa pada masa Hindia Belanda di Sulawesi Tengah digantikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang, dan di masa tersebut raja biasanya disebut dengan kata Suco, nah, atau penguasa pada masa Jepang, penguasa pribumi di masa itu. Nah, yang berikut, kepala distrik disebut dengan Gunco. Nah, kalau di Sulawesi Tengah dikenal dengan sebutan Konco. Nah, itu teman baku Konco. Nah, Afdeling digantikan menjadi wilayah kekuasaan Keng Kanrika. Nah, dan Ondar Afdeling diganti menjadi Bungkeng Kanrikang. Nah, Bungkeng Kanrikang ini adalah pimpinan tertinggi atau penguasa tertinggi dalam konsep atau sistem pemerintahan pendudukan Jepang di masa itu. Nah, Jepang masuk di Sulawesi Tengah tahun berapa? Ada yang tahu? 1942. Nah, sudah lulus kamu kalau begitu untuk mata pelajaran sejarah. Nanti disampaikan ke Ustadz kalau ibu gurunya kasih nilai rendah ya, karena ibu guru tidak tahu. Pada masa Neolitik itu itulah yang disebut masa terjadinya revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan dengan menemukan alat yang dilalui penutup tubuh dari kain kulit kayu dan kulit binatang. Kalau di Sulawesi Tengah itu kulit kayu. Sebenarnya persebaran pembuatan kulit kayu itu sangat banyak di negara, termasuk di Meksiko, di Jepang sendiri, di Taiwan, di Cina daratan. Banyak tradisi pembuatan kulit kayu. Tetapi yang masih bertahan pembuatannya sekarang ini dan masih digunakan dalam upacara adat itu termasuk Sulawesi Tengah. Kalau di Meksiko itu sudah punah, sudah tidak ada lagi. Hanya peralatannya batu-batu ikat yang digunakan ada juga di sana. Dan batu ikat di sini itu kan sangat luar biasa keunikannya karena dia sudah bermotif, bukan polos itu batu, bermotif garis-garis, ada daun daun-daun beringin motifnya. Jadi kalau dia di tempat itu akan kain kulit kayu itu bermotif, dan itu yang menunjukkan ketuaan kulit kayu. Nah, oleh Pak Sakamoto itu ada alatnya yang dia pakai. Kalau dia tidak ada motif tempelan batu yang dibuat di bagian itu, berarti dianggap itu kain baru dan bukan tradisi yang tua. Nah, itu kalau batu itu dan sangat banyak batu ikat di Sulawesi Tengah ini juga saya heran.
Tapi saya cari di mana dia memproduksi batu K. Saya belum temukan sampai sekarang. Tapi banyak tersebar di masyarakat dan batunya sangat kuat. Jadi dipakai apa? Ada banyak macam, ada 7 sampai 9 macam batu K dipakai untuk membuat kreatif kayu. Tradisi itu masih ada sampai sekarang. Kalau megalitik yang baru, yang masih 2500 tahun, tradisi megalitik itu, tapi sampai sekarang tidak dibuat lagi setelah masuknya Islam dan Kristen. Hanya menjadi tinggalan cagar budaya yang tersebar sangat luas dan sangat masif dan masih banyak temuan-temuan baru yang muncul di Besoa, di mana-mana tempat di kawasan megalitik Borneo. Masuk masa sejarah, ya ada di sekalian, masuk masa sejarah. Masa kerajaan Sulawesi Tengah. Mungkin sebenarnya kalau berbicara tentang masa kerajaan Sulawesi Tengah itu, apalagi kalau dalam pentas sejarah nasional, ya dalam pentas sejarah nasional, ada yang juga buku sejarah nasional. Mungkin Sulawesi Tengah tidak dikenal di dalam itu. Tidak ada kerajaan di dalam yang dijadikan bahan mata pelajaran. Memang sekarang itu sejarah nasional banyak yang direvisi. Karena banyaknya sejarawan itu pada masa dulu yang hanya dipesan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Enes Trisha dari SMA Modern Padang. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh materi bahwa awalnya Sulawesi Tengah ini tergabung dalam 7 daerah yang bergabung dengan Sulawesi Utara. Pertanyaannya, kenapa? Urgensi apa sih? Kenapa sampai para banyak yang mendorong untuk pemisahan daerah Sulawesi Tengah ini dari Sulawesi Utara? Terima kasih. Fas Triana dari SMA Negeri Madani. Di sini saya mau bertanya sesuai dengan pemaparan dari tadi. Itu bagaimana keadaan masyarakat Sulawesi Tengah sebelum masuknya pemerintah kolonial. Jika pada masa itu masyarakat Sulawesi Tengah atau waktu itu masih bergabung dengan Sulut itu masih menggunakan bahasa daerah. Terima kasih. Ya, pertanyaan saya lebih mengarah ke penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ismail Syawal tadi. Tadi kan disampaikan bahwa sebelum terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah itu berasal dari Afdeli Midden Celebes yang terdiri dari beberapa onder Afdeli, diantaranya Banawa. Nah, pertanyaan saya, salah satu buku yang dibuat oleh ibu dosen kami yang juga ibu dosen dari Kamail, saya akrabnya memanggil kakak ya. Jadi ibu dosen kami itu yang bernama Ibu Junarti M. Hum pernah membuat sebuah buku yang namanya Raja Banawa dari Donggala. Raja Banawa dari Belanda ya, maaf. Mohon informasinya Kamail, apakah benar itu Raja Banawa itu berasal dari Belanda? Terima kasih. Saya sangat bersyukur hari ini yang saya bawa anak-anak kelas 11 karena materi mereka connect dengan ini. Memang mereka sementara ini belajar tentang zaman kolonial. Itu dari mana nih? Isma Madani. Oh, Isma Madani. Jadi connect ya dengan kelas 11. Saya cuma pertanyaan saya sederhana saja karena saya sudah lihat makalahnya, juga saya lihat tadi pemaparan. Saya tidak melihat Sulawesi Tengah ini pernahkah disentuh Inggris karena tidak ada tadi yang saya lihat. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dihadirkan pengrajin baju dari kulit supaya itu menjadi media untuk kami bawa lagi untuk menonton di sini. Itu saja. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyikapi dari pemaparan pertama. Saya tadi apakah saya tidak mendengar atau memang tidak dijelaskan. Saya hanya ingin bertanya Pak tentang
pahlawan yang dijadikan pahlawan nasional. Tadi di situ ada dikatakan bahwa Sultan Hasanuddin itu dimunculkan sebagai pahlawan nasional, sedangkan Arut Palaka itu tidak dimunculkan. Sedangkan beliau ini yang banyak juga berkorban untuk di wilayah kita. Dan yang saya tanyakan, kenapa sampai apakah ada historisnya yang mendasari bahwa beliau ini tidak diangkat, tidak dimunculkan, punya sejarahnya kenapa sampai beliau ini tidak dimunculkan sebagai pahlawan nasional. Kemudian yang kedua, terkait dengan peninggalan sejarah. Ya, sebenarnya ini bukan jurusan sejarah, tapi saya berminat untuk mengetahui tentang hal itu. Mengingat dari peninggalan Pak, yang peninggalan sejarah itu kebanyakan saya lihat dimunculkan ini adanya peninggalan sejarah ini di bagian lore. Nah, untuk barangkali Pak, kalau untuk peninggalan sejarah itu kan dibawakan, kita tidak menginginkan bahwa hasil sejarah itu seperti tadi kain kulit kayu. Dibentuknya Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, raja-raja tersebut inilah yang terus memotivator, apalagi dengan pemuda-pemuda Sulawesi Tengah yang memang memiliki keinginan besar, khususnya yang ada di luar Sulawesi Tengah. Dia menempuh pendidikan misalnya ada di Universitas Gajah Mada. Mereka inilah yang menjadi tokoh penggerak atau memberikan ide bagaimana agar supaya kita mengatur secara bersama-sama untuk kemajuan daerah kita ke depannya, sehingga diadakanlah rapat selama beberapa kali, termasuk bagaimana pengajuan konsep yang saya sampaikan tadi. Ada konsep Tomini Raya, konsep Toraja, itu semua yang masuk dalam usulan apa nama kira-kira yang cocok untuk Provinsi Sulawesi Tengah pada saat itu. Dan semua orang pada saat itu memang memiliki semangat yang tinggi agar mereka terlepas dari pemerintahan yang dipusatkan di Sulawesi Utara. Itu alasan kenapa diadakan itu. Nah, kemudian yang berikut, sebelum kolonial ini, itu yang kedua itu tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Rim bahwa di Sulawesi Tengah ini sebelum masuk kolonial, yang memang adik-adik mempertanyakan bahwa mereka kan masih menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah. Nah, memang pada saat itu tentunya tidak serta-merta orang asing, khususnya Belanda, itu masuk begitu saja. Tapi memang ada sebagai perpanjangan tangan yang terdapat di wilayah tersebut. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pemerintah kolonial Belanda ini dia mulai melakukan sistem pemerintah atau menata wilayah ketika banyak karena kondisi historis, ya, karena kondisi sumber daya alam. Nah, ini juga yang membuat memisahkan. Nah, lebih bagus mengurus diri sendiri daripada diurus dari daerah lain. Nah, ini prinsip. Tetapi memang ini Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara itu sangat menarik. Karena dari dulu memang pernah menjadi satu kesatuan wilayah. Ya. Sulawesi Tengah itu menjadi bagian daripada Sulawesi Utara. Kenapa? Oleh karena itu kalau kita lihat dialek yang muncul di Sulawesi Tengah itu pengaruh dari mana? Dari utara. Beda kalau di Sulawesi Tenggara, pengaruh dialeknya itu muncul dari selatan. Karena memang pernah, ini pembagian wilayah, ini juga membuat ini mungkin banyak orang-orang yang melakukan interaksi di pemerintahan, di birokrasi, di sekolah-sekolah yang sudah terbentuk, sehingga memunculkanlah dialek kental dengan dialek Manado, ya, kalau Sulawesi Utara. Nah, kenapa dia keluar? Memang ini melihat bahwa kita memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola diri sendiri. Ya. Kita memiliki secara sumber daya alam yang cukup sebagai pendapatan asli daerah. Dan kita melihat bahwa raja-raja secara historis itu berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Utara. Karena memang itu kita nanti pada tahun awal abad
itu baru Belanda sangat gigih menguasai wilayah Sulawesi Tengah dengan banyaknya perang-perang yang terjadi baik oleh Raja Kulawi, baik Raja Lore, ya. Kemudian ada Raja Banao sendiri, ada di yang Raja Lamalonda di Gunung Bale, itu sangat luar biasa melakukan perlawanan. Tetapi memang pro dan kontra itu ada. Tapi memang mayoritas yang mendukung untuk pemisahan wilayah itu sangat banyak, baik organisasi-organisasi politik, baik kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Sulawesi Tengah itu sangat memang gencar untuk melakukan pemisahan wilayah itu. Nah, aspirasi mereka ini juga cukup lama. Di tahun-tahun 50-an, nanti terbentuknya di tahun 64, jadi sangat lama. Jadi kurang lebih sekitar ada 14 tahun perjuangan mereka sampai terbentuknya